Salam pemasyarakatan. Izinkan saya memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nama Wesley Ivan Pangambean, STB 3888, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kalian tentang apa itu Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, atau lembaga negara yang menyelenggarakan keuangan negara, yaitu dengan dikelola secara mandiri. Walaupun pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terpisah dengan institusi atau instansi induknya, tetapi harus tetap berpatok pada ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, secara intinya, BLU atau Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisa berupa penyediaan jasa dan barang yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Kemudian, tujuan BLU atau Badan Layanan Umum adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, adapun asas dari BLU atau Badan Layanan Umum sendiri adalah 1. BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah. Kedua, BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, atau peraturan daerah sebagai institusi induk. Ketiga, BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu BLU secara lebih lengkap dalam bentuk pemaparan materi oleh saya. Nah, setelah tadi saya menyampaikan secara singkat apa itu Badan Layanan Umum, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian dalam bentuk paparan materi. Ini adalah apa itu Badan Layanan Umum itu sendiri yang telah tadi saya jelaskan. Kemudian ada teori agensifikasi. Teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan atau regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori agensifikasi, BLU atau Badan Layanan Umum merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kerja. Sesuai teori agentifikasi, pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat, khususnya quasi public goods, namun membentuk agen sebagai operator penyelenggaraan pelayanan publik yang dalam hal ini diperankan oleh BLU. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan agen sebagai kepanjang tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Selanjutnya, ini adalah jenis barang dan jasa. Kita bisa melihat gambar, yaitu tipologi barang dan jasa. Ada individual, ada joint, easy to include, difficult to include. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum dari BLU atau Badan Layanan Umum sendiri adalah 1. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yaitu pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang keuangan negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Keempat, PP Nomor 75 Tahun 2012, yaitu perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Kelima, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Keenam, PP Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Ketujuh, PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimum atau minimal. Kedelapan, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya adalah komposisi BLU per sektor. Kita bisa lihat ada sektor barang dan jasa, terdapat 26 unit atau 12%. Kemudian ada pengelolaan dana 8 unit atau 3%. Ada layanan kawasan, ada 4 unit atau 2%. Pada sektor pendidikan termasuk yang besar, 92 unit yaitu 41%. Dan pada sektor kesehatan yang paling besar dengan 94 unit dengan presentasi 42%. Berikut adalah perkembangan Badan Layanan Umum. Kita bisa lihat, ini adalah perkembangan Badan Layanan Umum yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat di sebelah kiri atas jumlah BLU dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan. Hal ini merupakan hal yang bagus karena untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Kita bisa melihat pendapatan BLU dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Kemudian jumlah BLU berdasarkan rumpun layanan. Dan di sebelah kanan adalah contoh dari BLU, yaitu ada di Bangka Belitung, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, ada di Pulau Papua dan Maluku, ada di Sulawesi, dan di Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Bali. Ini adalah perkembangan BLU dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat dari tahun 2014 ke tahun 2019 adanya peningkatan berdasarkan APBN 2019. Kemudian pembentukan Badan Layanan Umum. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan. Apabila memenuhi persyaratan substansi, teknis, dan administrasi yang dirinci sebagai berikut. 1. Persyaratan substantif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa layanan umum, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan layanan umum kepada masyarakat. 2. Persyaratan teknis terpenuhi apabila 1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga, non-kementerian atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Kedua, kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Ketiga, persyaratan administrasi terpenuhi apabila persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, kemudian laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Selanjutnya, Badan Layanan Umum bertahap diberikan fleksibilitasnya pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Selanjutnya adalah penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berakhir apabila dicabut oleh Menteri Keuangan,
dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Kementeri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Ketiga, berusaha untuk, yaitu statusnya berubah, menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Keempat, pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum oleh Menteri Keuangan ketika badan layanan umum yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat, substansi, teknis, dan administratif. Kelima, pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Berikut adalah standar dan tarif layanan umum. Kita bisa lihat standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ulur layanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat. Adapun fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Standar layanan badan layanan umum seyogyanya memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, dan timely. Yaitu 1. Fokus pada jenis pelayanan. 2. Dapat diukur. 3. Dapat dicapai. 4. Relevan. 5. Dapat diandalkan. Dan tepat waktu. Demikian pemaparan saya tentang badan layanan umum. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Salam pemasyarakatan.